umat Islam 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh. Apa pembaptisan itu? Ajarin dong, masih pemula aku, sepuh. Begitu didengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teduh hati umat Islam, istighfar umat Islam itu, tunduk berserah diri mendengarkan panggilan Allah. Kemudian mereka datang berbondong-bondong membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, menundukkan hati, menundukkan pikiran. Bukan hanya itu, menundukkan jasad untuk sujud beribadah kepada Allah. Apa yang jadi masalah? Dibaptis kami. Tinky Winky Diksi Lalapuh sepuh. Kami mengaku tak ada daya. Setinggi apapun pangkat kami, setinggi apapun harta kami, jabatan hilang seketika ketika kita dipanggil untuk ditahirkan menuju keridhaan Allah. Selesai. Ajarin dong sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita ada Ustadz Wafi ya. Ya, assalamualaikum Ustadz Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, di sini kita akan ngobrol dengan Ustadz Wafi sekaligus bertanya nih dengan Ustadz Wafi perihal satu hal yang sedang heboh ya, sedang jadi polemik. Kita lihat banyak sekali channel-channel komal-komal yang sedang membicarakan hal tersebut. Sehingga saya rasa perlu kita ini mendapatkan wawasan, mendapatkan pencerahan dari sumber-sumber yang lebih kredibilitasnya dipercaya, dari data-data yang lebih valid. Dan di sini kita akan bertanya dengan Ustadz Wafi ya, mengenai hal tersebut. Hal yang sedang kita bahas ini adalah perihal polemik antara wudhu dan juga baptis. Kita tahu banyak sekali pro dan kontra mengenai hal tersebut. Banyak orang-orang yang dari pihak Kristen marah dan mengatakan bahwa baptis itu tidak bisa disamakan dengan wudhu. Bahkan kita melihat ada juga orang-orang dari golongan Syiah yang mengatakan bahwa apabila ada seorang muslim yang menyamakan wudhu dan juga baptis, itu sama aja dengan kafir. Itu sama saja dengan orang-orang yang gagal paham tentang keimanannya. Jadi di sini saya mau bertanya dengan Ustadz Wafi mengenai hal tersebut. Mungkin pandangannya Ustadz Wafi. Wudhu disamakan dengan baptis, atau baptis disamakan dengan wudhu. Mic-nya Ustadz Wafi, masih ketutup mic-nya. Ya, silakan Ustadz Wafi, mic-nya. Oke, mantap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, di sini kita akan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan wudhu dulu ya. Kita kan umat Islam. Jadi kita harus pahami wudhu itu apa dulu. Dan maaf ini saya pakai kacamata bukan karena gaya, tapi karena sakit mata teman-teman. Nah, wudhu itu apa? Wudhu itu ya, wudhu itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan kesahan sholat. Ya. Untuk mendapatkan kesahan sholat wudhu. Tata caranya kan kita sudah tahu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dibasuh wajahnya, tangannya sampai apa ini namanya? Sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian mengusap sebagian kepala dan kaki, dibasuh kakinya. Itu wudhu di dalam Al-Quran. Nah, wudhu itu tujuannya kan mensucikan. Mensucikan dari hadas kecil. Jadi, apa-apa yang akan kita lakukan berbentuk ibadah yang perlu untuk menghilangkan hadas kecil, maka caranya dengan menggunakan wudhu. Contohnya, menyentuh Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Itu wudhu. Penyucian diri, wudhu itu. Agar kita bisa memegang Al-Quran.
agar kita bisa sholat dan lain sebagainya. Atau kalau di Mekah agar kita bisa melakukan tawaf dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian baptis. Nah, baptis ini umumnya orang-orang Kristen mengatakan kan penyucian juga. Penyucian. Kalau tata caranya jelas beda dengan wudhu. Namanya beda dengan wudhu. Niatnya beda dengan wudhu. Kemudian rukun-rukunnya juga beda, tidak seperti wudhu. Semuanya berbeda. Nah, lalu kesamaannya apa? Nah, ini makanya ketika menyamakan sesuatu dengan sesuatu, kita harus ada wajhut tashbih. Sisi penyamaannya, titik tekan mau disamakan dalam hal apanya. Kalau semuanya dalam hal sama-sama pakai air. Nah, ini satu ritual ibadah dan yang wudhu juga ritual ibadah sama-sama menggunakan air. Nah, karena sama-sama menggunakan air, maka wajhut tashbihnya, titik tekan penyamaannya di sana. Oke. Atau titik penyamaannya itu berkaitan karena ada istilah penyucian. Penyucian dengan menggunakan air dalam suatu ibadah. Yang baptis adalah penyucian menggunakan dengan air untuk masuk Kristen, kan begitu. Sedangkan wudhu agar diperbolehkan untuk sholat. Sama-sama menggunakan air penyucian. Lah, wajhu tashbih, musyabbah dan musyabbah bihnya, jadi ada titik tekannya. Tidak semuanya sama, tidak. Jelas beda. Jelas beda. 90% jelas semuanya beda. Dari niat, rukun, batal-batalnya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, semuanya beda. Tapi ada satu titik tekan yang disamakan, yaitu sama-sama berbentuk ibadah yang menggunakan air untuk penyucian. Meskipun cara-caranya semuanya beda. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Julius. Dan ini kalau langsung dikatakan ini murtad, ini kafir, Mas Julius, saya kurang setuju. Kenapa? Karena begini, baptis itu ibadah, ya. Ibadah penyucian diri, sedangkan wudhu itu ibadah untuk menyucikan sholat. Penyamaannya kan sudah kita jelaskan barusan. Nah, kemudian kalau langsung dikatakan kafir, waduh, ini sepertinya anu sih. Karena Rasulullah pernah mengatakan, man qala li akhihi ya kafir, walaysa kadzalik faqad biha ahaduhuma. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Ya. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, ternyata tidak seperti itu, walaysa kadzalik, maka sungguh kekafiran tuduhan itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Ya, jangan mudah lah, jangan mudah-mudah mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan, jangan mudah. Apalagi cuma hanya pemahaman fiqhul lughah saja, pemahaman secara bahasanya saja. Kalau cuma secara bahasa, saya kira maksimal itu ya dosa kalau salah. Tidak sampai murtad. Apalagi kalau sudah wajib tashbih, titik tekan penyamaannya sudah disampaikan. Apalagi dalam keadaan berdiskusi, ada aksi, ada reaksi. Sekian. Oke, ya kita mungkin langsung to the point aja ya. Jadi hal ini menjadi polemik lantaran disampaikan oleh Gurunda Zuma di saat berdiskusi dengan para pendebat dari pihak Kristen. Jadi kita tahu bahwa pendebat Kristen ini kan membanggakan bahwa mereka itu melakukan baptisan. Baptisan itu sebenarnya dari kata baptiso, di mana artinya lambang pertobatan. Orang yang dibaptis artinya dia sudah mengakui salah dan mau hidup baru, mau bertobat gitu. Karena banyak orang-orang dari sebelah yang sok membanggakan, seakan-akan baptis itu hal yang luar biasa, sehingga Bang Zuma ngomong, kalau cuman sekedar baptis-baptis, masuk ke dalam air, maka umat muslim jauh lebih luar biasa. Satu hari minimal 5 kali kan gitu. Minimal 5 kali. Jadi itu kan mencoba membandingkan dalam rangka debat. Sebenarnya pandangan Islam sendiri diperbolehkan nggak mengambil contoh seperti itu dalam diskusi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, tidak semuanya boleh, tidak semuanya boleh, tidak semuanya haram. Begitu. Tidak selalu, Bang Jul. Contoh yang sering digunakan kan begini. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Nah, itu kan keterangan itu kan yang sering dipakai kan ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Nah, menanggapi tentang hadis tersebut, Al-Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi di dalam kitabnya Al-Bahrul Ra'iq Syarah Kanzud Daqa'iq, maksud dari menyerupai suatu kaum maka kita termasuk kaum tersebut adalah dalam dua hal. Satu, kalau niatnya memang menyamakan. Dua, ayyakuna madhmuman fi syar'i. Apa yang kita tiru memang tercela di dalam syariat. Jadi syaratnya dua. Satu, niat meniru mereka, itu yang nggak boleh. Dua, ayyakuna madhmuman fi syar'i. Yang mereka lakukan memang tercela dalam syariat kita. Seumpama kita niat niru mereka, tapi apa yang mereka lakukan itu baik, maka boleh. Contoh, ada orang kafir setiap hari Sabtu, dia bersedekah kepada anak yatim. Setiap hari Minggu, dia bersedekah kepada fakir miskin. Lalu kita meniru mereka, boleh. Kenapa? Karena sedekah itu adalah perkara yang baik di dalam agama kita. Kecuali mereka merayakan Natal, menyembah patung, lalu kita niru mereka, nggak boleh. Makanya syaratnya dua itu. Satu, niat. Dua, apa yang mereka kerjakan, itu memang tercela di dalam syariat kita. Buktinya, Rasulullah sendiri meniru puasanya orang-orang Yahudi. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Qadiman Nabi al-Madinah fawajadal Yahud yasumuna Asyura. Suatu saat Nabi sampai ke Madinah bertemu orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa Asyura. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Kamu sedang berpuasa apa sekarang orang Yahudi? Kemudian Yahudi menjawab, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari besar Muhammad. Ini hari agung. Najjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa junudahu fanahnu nasumuhu syukran lillah. Di hari ini Musa diselamatkan dari bala di hari ini Musa diselamatkan dengan kaumnya, Firaun ditenggelamkan oleh Allah dengan bala tentaranya. Maka kita berpuasa karena berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Fasamahu Musa syukron. Nabi Musa juga berpuasa waktu itu karena bersyukur kepada Allah. Mendengarkan jawaban itu, apakah Rasulullah tidak meniru? Maka Rasulullah mengatakan, ana ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Aku lebih berhak dan lebih utama merayakan hari ini daripada kalian orang Yahudi. Maka fasoman Nabi wa amaron nasa bisyami. Nabi pun berpuasa dan menyuruh para sahabat berpuasa. Nabi niru. Nah, tapi karena memang yang ditiru itu baik di dalam syariat. Memperingati keselamatan Nabi Musa. Itu sangat baik sekali. Makanya tidak boleh menyerupai suatu kaum dengan dua syarat. Satu, niat meniru. Dua, yang ditiru memang tercela di dalam syariat kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi di dalam kitabnya Bahrul Ra'iq Syarah Kanzud Daqa'iq. Sekian. Oke, jadi sebenarnya boleh ya, tapi dalam hal yang pertama niat, yang kedua tujuannya apa ya. Jadi kalau untuk kebaikan ya nggak masalah. Terus di sini kan kita bukan meniru ya. Sedangkan wudhu itu udah jelas perintahnya. Kalau baptis, malah sebenarnya mereka mengikuti Yohanes ya. Itu kan baptisan itu mulai ada di Yohanes Pembaptis, dan itu lambang pertobatan. Lambang pertobatan artinya apakah Yesus bertobat? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, apakah orang yang setelah dibaptis itu akan hidup benar? Ya, buktinya masih banyak orang-orang yang setelah baptis hidupnya juga nggak benar. Tapi itu urusan mereka lah. Kita nggak ikutan. Sekarang dari Ustadz Wafi sendiri nih, nasihat bagi teman-teman nih, terutama yang dari Muslim nih, yang masih menjadikan ini polemik, masih menjadikan ini sebagai bahan untuk diperdebatkan. Kira-kira ada yang mau disampaikan untuk nasihat kepada teman-teman? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagi sahabat muslimin semuanya, teman-teman seagama, satu mimpi, satu barisan, satu tujuan, marilah kita itu semakin hari semakin banyak yang apa kita baca. Jadi jangan sampai kita itu lebih banyak membaca Bible daripada membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lebih banyak membaca Bible daripada membaca kitab-kitab para ulama. Ilmu di dalam Islam itu luas sekali. Dan ilmu di dalam Al-Quran dan hadis itu luas sekali. Kita orang Islam, perbanyaklah ngaji. Jangan memperbanyak membaca Bible. Imbangi
agar apa yang kita sampaikan sesuai dan benar menurut Islam dan menurut ulama Islam. Dan jangan pernah membesar-besarkan apa yang kira-kira tidak bisa besar. Contoh masalah baptis dan wudhu, seolah-olah mau dibesar-besarkan tanpa adanya klarifikasi. Sudahlah, kita itu apa sih? Lawan kita itu orang-orang kafir yang mana mereka itu menghujat ya. Orang kafir pun kalau tidak menghujat Islam dan membantu Islam maka wajib kita bela, saudara. Rusia ketika membela Palestina maka wajib kita bela. Tetapi siapapun dia, orang muslim pun kalau tidak membantu agama Islam menjadi orang munafik, maka jelas kita akan menjadi musuhnya. Kita harus membela agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Seperti itu, Bang Jul. Sekian. Oke ya, jadi memang kita lihat ada aja ya muslim-muslim yang menjadikan ini polemik, menjadikan ini bahan perdebatan, padahal apa yang disampaikan oleh Bang Zuma itu ya dalam rangka untuk menunjukkan bahwa apa yang kalian lakukan, yaitu wudu tersebut ya biasa saja gitu, cuman celup selesai gitu. Sedangkan muslim itu satu hari minimal 5 kali. Bayangkan kita lagi ngobrol ya, lagi seru-serunya main game, kita harus tinggalkan aktivitas kita, tinggalkan kita punya keseruan hanya untuk menjawab panggilan dari Allah. Itu jauh lebih luar biasa daripada Anda wudhu yang cuma sekali seumur hidup kok. Cuma sekali seumur hidup, itu pun ya kalian udah pilih gitu, udah siap-siap, oh hari Minggu saya mau pergi baptis. Ya hari ini saya menentukan diri saya dibaptis. Itu kalian udah siapkan diri gitu. Dibandingkan dengan muslim yang kapanpun azan berkumandang memanggil, ya kita harus tinggalkan aktivitas, kita harus melaksanakan wudhu tersebut. Jadi konteks yang sedang disampaikan oleh Bang Zuma itu adalah bahwa jangan membanggakan hal yang biasa-biasa saja gitu. Ya, muslim aja nggak pernah banggakan bahwa kita harus wudhu setiap hari, kita harus sholat. Jadi tujuannya itu adalah menyadarkan orang-orang yang mendengar ya, yang menjadi lawan diskusi. Mungkin itu aja sih dari kita ya, Ustaz Wafi. Mungkin ada tambahan Ustaz Wafi untuk teman-teman? Sudah cukup, Bang Jul. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Semoga apa yang Ustadz Wafi sampaikan ini bisa diterima dan teman-teman bisa ngerti ya bahwa sebenarnya ini bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan, dan wudhu dan baptis itu dua hal yang berbeda, tentu saja berbeda. Cuman ya ada kemiripan masalah dalam peribadatan dan menggunakan media air ya, itu aja persamaannya. Cuman kalau Bang Zuma jawab itu pun dalam rangka supaya mereka jangan besar kepala, supaya mereka jangan sombong untuk sesuatu yang sebenarnya tidak pantas disombongkan ya. Bahkan muslim sendiri tidak pernah gaya-gayaan bahwa kita tuh harus wudhu setiap hari, capek dan sebagainya. Enggak, kita menganggap itu sebagai rutinitas yang harus kita lakukan. Itu perintah soalnya. Nah, itu perintah yang wajib kita lakukan setiap harinya. Mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira pembahasan wudhu sama baptis ini sudah selesai. Ternyata dibahas terus ya. Saya bukan apa sebenarnya teman-teman. Kalau kira-kira endingnya itu akan menyakiti salah satu muslim, mending tidak usah dibahas. Toh saya yakin dari kalangan yang selalu membahas baptis dan wudhu ini, ada nggak sih yang langsung klarifikasi sama orangnya? Saya langsung klarifikasi. Nggak ada. Biar Bang Indra nggak telepon katanya. Berkepanjangan ya. Biar tidak berkepanjangan. Makanya kan sering kan kita mengatakan dahulukan klarifikasi. Apalagi sesama umat Islam. Apa sih repotnya klarifikasi? Nah, saya langsung klarifikasi itu kepada orang yang mengatakan bahwa baptis dan wudhu itu sama. Langsung, tidak usah dibahas di live setiap hari, tidak selesai-selesai. Sekarang gini, saya tanya dulu ke Mas Indra Mose. Mas Indra Mose pernah belajar ilmu tashbih nggak? Mas Indra Mose? Saya tanya, antum pernah belajar ilmu tashbih? Belum pernah. Belum. Nah gini Mas Indra, ini kan kita sesama umat Islam ya, kita saudara teman-teman, saudara. Jadi fokus kita itu kepada orang kafir, bukan saling menjatuhkan antara umat Islam sendiri. Saya paham kok.
Meskipun tidak disebutkan orangnya saya paham, siapa yang dikritik saya paham. Makanya ini kok berlanjut begini sih? Kok kayak apa bedanya kita sama Oten kalau begitu? Gini, Nggak ada Ustaz bedanya. Ustaz Wafi, bentar. Yang lain Begini, bentar. begini. Nggak ada Saya bedanya jelaskan memang. dulu ya. Nggak ada bedanya. Ustaz Wafi. Tadi Tunggu, kita saya tidak jelaskan membahas dulu. ini. Ustaz Wafi, Tunggu kita dulu, tidak membahas tunggu ini dulu, tadi. Bentar Ustaz Wafi. Kita tadi tidak membahas ini. Cuman tadi ada seseorang menanyakan, ya saya jawab. Ya gini Mas Indra, saya jelaskan sekarang ya, biar tidak kalau ada yang membahas baptis dan wudhu lagi setelah ini, saya lawannya. Ingat ya, kalau ada yang membahas baptis dan wudhu lagi setelah ini, saya lawannya, siapapun dia. Saya tantang dia berdebat. Maksudnya lawan bagaimana Ustaz Wafi? Lawan bagaimana? Saya tantang dia berdebat. Paham ndak ilmu balaghah? Paham ndak usul fikih? Oke, Kita maksudnya kita bareng-bareng. Oke, Gini, maksudnya saya ilmu jelaskan ya, saya jelaskan. Dibahas dengan ilmu balaghah ya. begitu Ustaz. Dengarkan. Begini, kalau klarifikasi sebenarnya sudah selesai dari kemarin. Saya tuh sebenarnya apa ya? Apa sih kata saya? Apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan itu? Cuma hal-hal yang sepele itu pun furu'iyah. Bukan masalah akidah. Masalah akidah dah itu. Kan furu'iyah. Masalah akidah lah Ustaz. Wudu kan bagian dari agama. Tunggu dulu bro. Tunggu dulu. Akidah itu ketika meyakini sesuatu di dalam usuluddin lalu menyimpang. Yang ini dibahas wudhu, hanya istilah loh ya. Kalau dalam usul fikih ada fiqhul lughah, pemahaman secara bahasa saja. Ini benar-benar akidah, murni kulit, benar-benar fikih, murni kulitnya. Karena hanya pengistilahan istilah. Beda kalau masuk kepada bab Allah, contohnya. Allah dengan Yehova itu sama apa enggak? Nah itu, istilah itu berbahaya sudah. Tapi, kalau cuma istilah wudhu kan, fiqhul lughah ini kan, pemahaman bahasa. Ya. Ini saya katakan berkali-kali ya. Kalau setelah ini ada yang membahas baptis dengan wudhu lalu mendiskreditkan seseorang, saya lawannya. Saya pengen kalian itu bersatu. Bersatu. Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Nomor WA saya ada. Bisa ditanyakan. Dan saya langsung klarifikasi. Kenapa Anda mengatakan baptis dan wudhu sama? Ternyata yang digunakan adalah teori muqabadah. Teori muqabadah maksudnya ketika ada orang Kristen mengatakan bahwa wudhu itu mensucikan, maka baptis mensucikan, maka akan ada perlawanan dari umat Islam sebagai wajhut tashbih. Ya, ada musyabbah bih kalau dalam ilmu balaghah ya. Ada wajhut tashbih. Nah, wajhut tashbihnya apa? Mengambil dari perkataan orang Kristen itu bahwa baptis yang bahkan orang Kristen itu menyamakan sibagot Allah. Kata sibagoh adalah penyucian, berarti wudhu katanya. Nah, maka kalau memang seperti itu maknanya, berarti umat Islam juga dibaptis 5 kali sehari. Jadi wajhut tashbih, penyamaan. Tashbih itu kan penyamaan, makanya harus ada musyabbah dan musyabbah bihnya. Nah, kalau menyamakan maksudnya ibadahnya, kemudian prakteknya, secara keimanannya, kepercayaannya, maka itu bukan tasbih lagi. Itu sudah lebih dari tasbih kalau begitu. Nah, ini kita harus pahami dulu wajhu tasbihnya kemana. Makanya saya langsung klarifikasi. Gak berlarut-larut di komal. Kalau berlarut-larut di komal mau dibahas bagaimanapun ya percuma. Langsung klarifikasi dulu. Apa? Karena ini pembahasan ilmiah. Kalau ilmiah pasti bisa dikejar. Itu teman-teman. Kalau ilmiah pasti bisa dikejar. Ya. Kita dudukkan dulu ilmu balaghahnya. Musyabbah bihnya di mana antara wudhu dengan baptis? Musyabbahnya di mana? Wujud tasbihnya di mana? Nah, setelah ketemu, oh berarti ini. Mudah kan? Nah, setelah saya klarifikasi, ternyata itu tanggapan setelah orang Kristen mengatakan bahwa seperti sibagot Allah itu dikatakan menyucikan diri berarti wudhu. Kemudian baptis pakai air berarti wudhu. Maka akan ada tanggapan dari umat Islam. Kalau memang seperti itu yang Anda maknai, wahai orang Kristen, berarti umat Islam 5 kali sehari dibaptis. Nah, lalu video itu dipotong, disebar-sebarkan, lalu seolah-olah mendiskreditkan. Wah, ini tidak paham agama, ini tidak paham. Saya pengen tahu siapa sih yang paham agama di sini? Semuanya sama-sama belajar. Nggak ada yang hebat di sini, yang alim nggak ada. Semuanya sama-sama belajar. Kalau cuma mendiskreditkan, saya bisa mendiskreditkan semuanya. Tapi apakah itu tujuan kita? Tidak. Kita tujuannya itu saling melengkapi, saling berjihad bareng-bareng. Dan lawan kita itu orang kafir. Lawan kita itu orang kafir, bukan sesama umat Islam.
Kita seharusnya mendoakan sesama umat Islam. Begitu. Kalau belum hatam ilmu balaghah, apalagi belum pernah belajar ilmu tasbih, jangan langsung dulu dan setiap hari dibahas di komal-komal. Apa sih maksudnya, kata saya? Kok kayak gak ada kepentingan lain, gak ada pembahasan lain. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya yang salah, karena saya itu sangat ingin melihat kita itu berjuang bersama-sama, bukan saling mengkritik satu sama lain. Sekian. Afwan, saya tanggapi dulu Ustaz Wafi ya. Ustaz Wafi, afwan.